Salam alaikum Shem Hamasyah. Kita sekarang akan belajar atau membaca tentang gereja ortodoks Yunani. Di gereja ortodoks Yunani itu apa sih? Kita bacakan bahwa suatu istilah yang merujuk pada badan atau himpunan beberapa gereja, yang mana persekutuan lebih besarnya adalah kekristenan ortodoks, ya, dengan liturgi yang biasanya menggunakan bahasa Yunani koine atau dalam bahasa asli Perjanjian Baru, serta sejarahnya, tradisinya, dan teologinya berakar dari Bapa Gereja awal dan budaya Kekaisaran Bizantium. Kristen Ortodoks Yunani umumnya juga sangat menekankan dan menjunjung tinggi tradisi asketisme dan monastisisme Kristen yang berasal dari gereja perdana di Timur Jauh dan Anatolia, Bizantium saat ini. Pusat monastisisme Kristen Ortodoks paling berpengaruh adalah Biara Santa Katarina di Jazirah Sinai, Mesir, dan Gunung Athos di Makedonia, Yunani Utara. Ya, jadi asketisme itu seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, jadi hidup membiara dalam monasti. Monasti kan dari kata monas, ya. Monas itu sendiri. Nah, kita lihat lambang dari gereja ortodoks Yunani. Kita lihat lambang dari gereja ortodoks Yunani itu seperti ini, ya. Gereja ortodoks Yunani. Nah, itu gereja ortodoks Yunani. Itu bendera yang digunakan oleh gereja ortodoks di Yunani dan lambang negara monastik Gunung Athos yang memerintah sendiri. Jadi ada patriarknya, ada Konstantinopel, Alexandria, Antioquia, dan Yerusalem. Dan ada Uskup Agung Athena, Siprus, Uskup Agung Albania, dan Gunung Sinai. Kemudian pusatnya itu ada bermacam-macam, ya, namun Konstantinopel memegang kedudukan istimewa. Wilayah di Mediterania Timur, bahasanya Yunani Koine Rusia, dan Arab dengan bahasa lokal lainnya yang digunakan di perantauan. Itu gereja ortodoks Yunani diturunkan dari gereja-gereja para rasul, didirikan di Balkan dan Timur Tengah pada abad pertama Masehi, dan mereka mengutamakan beberapa tradisi yang dipraktekkan dalam gereja kuno. Gereja-gereja ortodoks tidak seperti gereja Katolik, tidak memiliki kepala uskup seperti paus, dan memegang keyakinan bahwa Kristus adalah kepala gereja. Namun masing-masing dari mereka diperintahkan oleh suatu komite uskup-uskup yang disebut Sinode Kudus, dengan satu uskup utama yang diberi gelar kehormatan yang pertama di antara yang setara. Bahasa Inggrisnya first among equals. Gereja-gereja ortodoks Yunani disatukan dalam komuni dengan satu sama lain, serta dengan gereja ortodoks Timur seperti gereja ortodoks Rusia. Ortodoks Timur memegang doktrin umum dan bentuk peribadatan umum, dan mereka memandang diri mereka sendiri bukanlah sebagai gereja-gereja terpisah, namun sebagai unit-unit administratif dari satu gereja tunggal. Mereka dikenal karena tradisi ikonografi ekstensif mereka atau seni rupa Bizantium untuk menghormati Bunda Allah dan Santo Santa
dan mereka mengadakan liturgi ilahi pada hari Minggu yang merupakan pelayanan ibadat yang distandarisasikan yang semula pada abad keempat Masehi. Liturgi ilahi Gereja Ortodok yang paling umum digunakan ditulis oleh Santo Yohanes Chrysotomos yang hidup tahun 347 sampai 407 Masehi. Wilayah persebaran gereja-gereja ortodoks Yunani saat ini kurang lebih meliputi wilayah di Balkan, Anatolia, dan Mediterania Timur yang menjadi bagian dari Kekaisaran Bizantium. Sebagai besar penganut Kristen Ortodoks Yunani berada di Yunani, Albania secara keseluruhan termasuk wilayah Epirus Utara dan bagian utara dan tempat-tempat lainnya di selatan Balkan, tetapi juga Lebanon, Siprus, Anatolia, Eropa, Turki, dan Kaukus Selatan. Terdapat juga beberapa penganut Kristen Ortodoks Yunani yang bermula pada zaman Bizantium dan Kesultanan Utsmaniyah yang merupakan leluhur memakai bahasa Arab atau pemakai bahasa Yunani campuran dan tinggal di selatan Turki, Israel, Palestina, Irak, Suriah, Lebanon, Yordania, dan Mesir. Mereka menghadiri gereja yang mengadakan pelayanan mereka dalam bahasa Arab, bahasa umum dari sebagian besar para penganut Ortodoks Yunani di Syam. Sementara pada waktu yang sama mengutamakan unsur-unsur dari tradisi kebudayaan Yunani Bizantium. Nah, itu yang saya ambil dari Wikipedia. Nah, jadi gereja ortodoks ini Yunani ini adalah salah satu dari gereja yang dulu mengadakan konsili ekumenis yang pertama tahun 325 sampai 787. Ini adalah yang merupakan pedoman utama dari kesatuan gereja. Kesatuan gereja di situ tadi belum berpisah antara gereja ortodoks dengan gereja katolik. Jadi konsili ekumenis tahun 325 sampai 787 inilah yang menjadi memagari kitab suci dari tradisi-tradisi dan ajaran-ajaran yang melawan para bidat. Nah, kemudian dari gereja ortodoks ini kan pusatnya pada tahun 325 ada di Konstantinopel, ada di Antioquia, ada di Yerusalem, dan ada di Alexandria, Mesir. Nah, itulah 4 pusat gereja ortodoks sampai sekarang. Nah, tetapi sampai sekarang selain 4 pusat itu juga ada keuskupan ya yang mandiri, yang keuskupan mandiri. Dan masing-masing dipimpin oleh yang setelah kita baca tadi, uskup yang utama. Jadi jabatan tertinggi dalam gereja itu seperti yang dalam Alkitab adalah episkop atau uskup. Jadi jabatan patriark itu baru ada semenjak ada abad keempat. Nah, sekarang kita akan masuk ke gereja ortodoks Yunani sejati. Ya, tadi kan gereja ortodoks secara Yunani secara umum. Nah, sekarang ada gereja ortodoks Yunani sejati. Nah, gereja ortodoks Yunani sejati merupakan pusat atau gereja ortodoks Indonesia itu di bawah keuskupan gereja ortodoks Yunani sejati. Nah, apakah bedanya gereja ortodoks Yunani dan gereja ortodoks Yunani sejati? Jadi ada pemisahan, gini sejarahnya. GGOC itu adalah gereja ortodoks Yunani sejati atau Greek Genuine Orthodox Church.
dari GGOC ini terdiri dari orang-orang Kristen Ortodok, para klerus, dan umat awam dari gereja Autocephalus Yunani dan Patriarch Ekumenis di Yunani yang tidak menerima perubahan kalender pada tahun 1924. Jadi tahun 1924 ini di Yunani mengadopsi kalender Gregorian. Nah, tadi kan yang semula kan semua termasuk Rusia segala macam itu menggunakan kalender Julian. Nah, pada abad ke-16 ada Paus Gregorius, jadi mengubah kalender Julian ini menjadi kalender Gregorian. Nah, pada tahun 1924 inilah orang-orang Yunani mengadopsi kalender Gregorian. Nah, inilah titik tolak dari perpisahan antara gereja Ortodok Yunani dan gereja Ortodok Yunani sejati ini. Nah, dan mereka memulai perjuangan melawan paham ekumenisme. Ya, jadi paham dan usaha melakukan perpaduan yang progresif antara ortodoksi dengan berbagai aliran kepercayaan dan agama-agama lain. Sejak 1925, komunitas Kristen Ortodok ini menamakan diri sebagai Kristen Ortodok sejati untuk membedakan dari mereka yang telah menerima perubahan kalender, yaitu para klerus yang umat awan penganut kalender baru dari gereja negara Yunani. Pada tahun 1935 dengan kembalinya 3 orang metropolitans ke Ortodoks sejati dan pentabisan Uskup Agung, maka terbentuklah Sinode Kudus Gereja Genuine Orthodox Church GGOC Yunani dan diorganisasikan secara administratif. Nah, jadi dalam gereja Ortodok itu untuk bisa mentakbiskan klerus atau frater atau pendeta ya kalau dalam Protestan itu, maka yang mentakbiskan harus uskup. Nah, jadi uskup itu adalah pendidik jemaat, episkop kalau dalam Alkitab. Nah, untuk bisa mentakbiskan uskup maka minimal adalah 3 uskup. Jadi 3 uskup inilah kemudian yang keluar dari gereja Ortodok. Ya sebenarnya bukan keluar ya, jadi justru malah dia mempertahankan keortodokan ya, karena tidak setuju dengan pembaruan kalender ini. Yang namanya gereja Ortodoks itu yang kalau sudah baru berarti memang ditolak. Nah, dari antara gereja Ortodok Yunani ini ada 3 uskup yang tetap mempertahankan kalender lama, yaitu kalender Julian. Nah, inilah yang kemudian dari 3 uskup ini adalah menamakan dirinya Gereja Ortodok Yunani Sejati. Nah, kalau sudah ada 3 uskup berarti kan bisa mentakbiskan para klerus, mentakbiskan uskup yang lain. Sehingga dari 3 uskup bisa menjadi banyak uskup. Nah, banyak uskup di dalam setiap daerah. Itulah pada tahun 1935 dengan kembalinya 3 orang metropolitans ke Ortodoks sejati dan mentakbiskan Uskup Agung, maka terbentuklah Sinode Kudus Gereja GGOC Yunani dan diorganisasikan secara administratif. GGOC bertindak dan eksis secara independen, diorganisasikan dalam beberapa metropolis, sejumlah paroki dan biara-biara di hampir seluruh negara Yunani dan di luar Yunani, di mana semua itu dilayani oleh para klerusnya masing-masing yang tidak digaji, tetapi didukung oleh umat beriman yang mereka layani. Kadang-kadang mereka menderita penganiayaan dan penguasa politik
dan gereja negara Yunani, dari gereja negara Yunani. Peneguhan ilahi. Gambar di atas menggambarkan peristiwa mujizat di abad yang lalu. Nah, ini gambar, ini maksudnya gambar di atas itu ini ya. Ini gereja ortodoks Indonesia. Kemudian ini gambar salib, ya, salib dari yang akan kita baca tadi. Nah, inilah gambar penampakan salib. Ya. Jadi gambar di atas, jadi peneguhan ilahi ini, gambar di atas menggambarkan peristiwa mujizat di abad yang lalu yang terjadi selama masa penindasan dan masa kesengsaraan. Kemudian Tuhan mengunjungi untuk menguatkan umatnya dengan sebuah tanda, yaitu penampakan salib suci yang ajaib di langit di atas gunung Hymettus dekat Athena pada malam pemuliaan salib pada tahun 1925. Kalender Julian disahkan oleh Dewan Ekumenis pertama pada tahun 325 sebagai kalender liturgi gereja ortodoks di seluruh dunia. Ya. Kalender Julian dan tanggal-tanggal tetap dari perayaan-perayaan liturgi gereja yang ada di dalamnya adalah sumber persatuan gereja ortodoks selama lebih dari 1500 tahun. Namun meskipun demikian pada tahun 1924 tanpa berkonsultasi dengan gereja-gereja ortodoks setempat yang ada, Patriark Konstantinopel dan gereja Yunani mengadopsi kalender Gregorian. Nah, nanti maksudnya Patriark Konstantinopel itu yang berpusat di Turki, di Konstantinopel. Dan gereja Yunani itu berada di Yunani. Nah, di sini dalam percaturan politik memang gereja ortodoks antara Turki dengan Yunani itu tadinya kan di bawah kekuasaan Ottoman, tetapi Yunani merdeka pada tahun 1821. Nah, Patriark Konstantinopel dan gereja Yunani mengadopsi kalender Gregorian secara sepihak dan tidak kanonik, sehingga merusak keharmonisan liturgi gereja ortodoks. Dan harus diperhatikan bahwa kalender Gregorian dibuat dan lahir dari luar gereja yang disahkan pada abad ke-16 oleh Kepausan Roma. Pengadopsian kalender Kepausan Gregorian menciptakan perpecahan pada tanggal-tanggal liturgi dari gereja ortodoks lainnya dan merupakan awal rongrongan yang merusak konsep gereja ortodoks sebagai tubuh Kristus yang satu di dunia. Karena hal ini, banyak umat beriman di Yunani menolak untuk menerima perubahan tersebut untuk diterapkan pada gereja mereka. Dan mereka berusaha terus merayakan hari besar gereja memakai kalender gereja tradisional atau Julian. Beberapa uskup yang mengikuti kalender baru mengirim polisi ke paroki-paroki yang menolak pembaruan ini. Lalu para presbiternya ditangkap dan jemaatnya dipukuli dan dibubarkan dengan kekerasan. Bahkan ada kasus-kasus meja-meja suci yang dibalik di kapel-kapel dihancurkan atas perintah para uskup dan gereja negara Yunani. Pada suatu ketika seorang wanita muda bernama Catherine Rotis dipukul kepalanya dan dibunuh. Begitulah fanatisme dari beberapa uskup yang melakukan pembaruan kalendernya. Masa itu adalah masa kebingungan dan penderitaan bagi banyak orang Kristen yang ingin menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Perayaan-perayaan pemulihan salib yang dilaksanakan pada tahun 1925
atau pada tanggal 14 September menurut kalender Julian. Saat itu banyak orang berkumpul di gereja kecil yang bernama Jana Suci Rasul Yohanes Sang Teolog di suatu desa di luar Athena di Gunung Hymetto. Berikut ini adalah laporan saksi mata dari seorang pria yang hadir. Saya adalah salah satu dari polisi-polisi yang dikirim untuk membubarkan ibadah malam yang sedang berlangsung di gereja kecil Jana Suci Rasul Yohanes Sang Teolog. Pada malam itu sekitar 50 tahun yang lalu, para penganut kalender lama berkumpul di sana untuk merayakan peringatan-peringatan pemulihan salib yang berharga. Karena banyak orang telah berkumpul, lebih dari 2.000 orang, kami tidak berusaha untuk menangkap presbiter seperti yang diperintahkan kepada kami. Tapi kami duduk dengan tenang di tanah lapang terdekat dan menunggu mereka selesai. Sekitar pukul 23.30 malam, kami mendengar keributan yang sangat riuh dan suara yang aneh datang dari kumpulan orang banyak yang berteriak-teriak. Segera kami berlari untuk melihat apa yang terjadi dan kami melihat seluruh umat beriman berada dalam kegembiraan. Banyak yang menangis dan yang lainnya berseru, "Tuhan kasihanilah." Ada yang berlutut dan semua mengarahkan pandangan mereka ke langit. Namun yang lain pingsan diliputi emosi yang luar biasa. Kemudian kami juga melihat dan menyaksikan keajaiban itu. Sebuah salib besar yang bercahaya sangat terang, tinggi di atas gereja, sedang menerangi seluruh area. Awalnya kami diliputi ketakutan, tetapi segera kami sadar dan lupa tugas dan tujuan pengiriman kami ke tempat ini. Kami pun berlutut dan menangis seperti anak kecil. Tentu saja sangat berlebihan bagi saya untuk memberitahu Anda bahwa penuh dengan emosi. Kami kemudian mengikuti kelanjutan sembahyang malam sampai berakhir, tidak lagi sebagai polisi yang harus menganiaya, tetapi sebagai orang Kristen yang setia. Di pagi hari ketika kami kembali ke markas kepolisian, kami memberitahu semua orang tentang keajaiban luar biasa yang menurut kami layak untuk dilihat. Setelah itu ada penyelidikan dan kami semua bersaksi di bawah sumpah bahwa kami telah melihat salib berharga dengan jelas tinggi di langit. Ini adalah kesaksian dari John D. Gilimis, pensiunan perwira polisi. Bagi orang Kristen Ortodoks tradisional, hal itu adalah tanda yang jelas dari Tuhan sebagai penegasan ilahi, sebagai berkatnya dan dorongan semangatnya bagi kita untuk berjuang melestarikan tradisi suci gereja, di mana kalender liturgi gereja Julian merupakan bagian integral dan tak terpisahkan. Dengan penolakan kami untuk meninggalkan kalender liturgi Julian, kami membuat iman kami pada satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Efesus 4 ayat 5. Selama kehadirannya di bumi, Juru Selamat kita pernah memanggil orang banyak dan bersabda, "Siapapun yang akan mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya sendiri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sebab siapapun yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya demi aku dan Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan jiwanya sendiri? Sebab apa yang akan diberikan seseorang sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, maka manusia pun akan malu akan orang itu. Anak manusia pun akan malu akan orang itu, ketika dia datang kelak dalam kemuliaan Bapa dengan diiringi para malaikat kudus." Markus 8 ayat 34-38. Dengan adanya mujizat luar biasa berupa penampakan salib pada tahun 1925 di hari perayaan pemuliaan salib tersebut di atas,
Maka Juru Selamat kita sekali lagi memanggil mereka yang ingin mengikutinya melalui jalan yang sempit dan memikul salib, yaitu dengan mematuhi tradisi suci gereja ortodok dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Kita hidup di zaman di mana banyak kebenaran diabaikan. Perubahan kalender hanyalah satu langkah dalam proses merongrong ajaran gereja yang murni milik kita sejak zaman para rasul. Gereja-gereja negara yang didukung pemerintah di negara-negara ortodok telah disusupi para gembala palsu yang malu mengakui tradisi yang diberikan Kristus kepada para rasulnya, dan mereka telah meninggalkan salib dan mengkhianati iman. Mereka telah mengikuti jalan yang lebar dengan menyatukan diri mereka dengan bidat panekumenisme melalui keanggotaan mereka dalam dewan gereja-gereja sedunia, dan pengakuan mereka kepada cara-cara keimaman dan cara pembaptisan yang sesat dan mengajarkan ajaran sesat yang dikutuk kepada jemaatnya. Konstitusi apostolik mengajarkan kepada semua orang Kristen ortodoks bagaimana harus menanggapi para uskup yang menyatakan ajaran yang sesat. Saya akan menghakimi uskup maupun umat awam sebagai domba-domba. Mereka itu ada yang rasional dan ada yang tidak rasional, sehingga tidak boleh ada orang awam berkata, "Aku adalah domba dan bukan gembala," sehingga aku tidak perlu bertanggung jawab atas diriku sendiri. Tetapi gembalalah yang harus bertanggung jawab, dan dia yang akan melunasi hukuman itu untuk diriku. Karena seperti domba yang tidak mengikuti gembala yang baik akan diterkam serigala dan hancur, demikian juga sangat jelas untuk domba yang mengikuti gembala jahat akan memperoleh kematiannya, karena si iblis akan benar-benar melahapnya. Karena itu kita dituntut agar lari dari gembala perusak. Dari Konstitusi Apostolik PG 1633. Juru Selamat kita sendiri telah memperingatkan kita dengan sabdanya, dan kemudian akan muncul tanda anak manusia di langit, dan kemudian semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia datang di awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Matius 24 ayat 30. Bagaimana kita menentukan pilihan untuk menyikapi pengkhianatan kepada ortodoksi sekarang ini? Pilihan itu akan menentukan apakah kita nanti bersuka cita pada kedatangan Kristus yang kedua, atau kita akan berduka karena pada saat itu misteri salib akan memecah belah umat manusia. Semoga engkau tidak dihitung sebagai anggota bangsa-bangsa bumi pada hari itu, tetapi dihitung sebagai warga kerajaan Allah, anggota tubuh Kristus, yaitu dengan cara mulai sekarang memikul salibmu dengan pengakuan iman yang baik. Nah, ini sejarah singkat jadi sejarah singkat dari Gereja Ortodok Yunani sejati. Pada awal abad ke-20, gagasan untuk mempromosikan persatuan gereja-gereja ortodok atau ortodok dan heterodok mulai mendapat tempat di kalangan gereja ortodok timur dengan mendirikan persatuan gereja-gereja yang dibuat mengikuti model PBB, Liga Bangsa-Bangsa. Surat edaran hierarki kepatriahan tahun 1920 merencanakan serangkaian langkah menuju persatuan gereja-gereja. Yang pertama adalah perubahan kalender untuk perayaan hari besar secara serentak di semua gereja. Isi ensiklik surat edaran itu dirahasiakan dari umat beriman, tetapi setelah beberapa tahun kemudian baru diketahui. Pada tahun 1923, Patriark Melitios Matakakis mengadakan konferensi pan-ortodok yang keputusan-keputusannya menghasilkan banyak inovasi. Di antaranya adalah perubahan kalender perwakilan kepatriarkan Gereja Ortodok Timur tidak datang ke konferensi
dan sidang terhenti setelah orang-orang Kristen yang saleh dari gereja Konstantinopel mengerahkan kekuatan untuk menentangnya. Meletios akhirnya diusir dari kota pada tahun yang sama. Dekret kerajaan menetapkan bahwa kalender baru Gregorian diimplementasikan di Yunani untuk urusan politik dan gereja terus menggunakan kalender lama atau Julian. Pada tahun 1924, Uskup Agung Athena, Christotomos Papadopoulos mengenalkan penggunaan kalender Gregorian ke dalam gereja meskipun sudah ada dekret kerajaan di tahun sebelumnya yang telah menetapkan kalender Julian untuk kalender gereja. Orang-orang ortodok yang saleh bereaksi, para klerus dan kaum awam yang tidak mengikuti perubahan tersebut membentuk Serikat Ortodoks di Athena, yang pada tahun 1926 dinamai Komunitas Umat Kristen Yunani Penganut Ortodoks Sejati. Pada tanggal 14 September 1925, ketika para fanatik penganut tradisi suci sedang menjalankan ibadah sembahyang malam hari, memperingati hari raya pemulihan salib suci, sebuah salib yang terang muncul di atas kapel Santo Yohanes Teolog di Hymettus. Banyak yang melihat mukjizat tersebut lalu percaya kepada kesucian patristik semua orang. Yang banyak ini dilayani secara liturgis hanya oleh sejumlah kecil presbiter dan presbiter rahib dari Gunung Suci seperti biasanya dilakukan di kapel suci. Jadi mungkin sebagian ada pengulangan dari yang tadi. Christotomos Papadopoulos dan para hierarki pemimpin ortodok yang di lainnya mendukung perubahan, memerintahkan pasukan keamanan untuk mengusir pengikut tradisi suci. Para imam ditangkap, dilecehkan, dilucuti, jubah ke presbiteran mereka, dipenjara dan diasingkan. Seorang wanita muda di Mandra, Catherine Rotis, mati sebagai martir ketika dia berusaha melindungi seorang presbiter dengan tubuhnya sendiri dari hantaman petugas polisi. Para uskup dari gereja negara, pemimpin polisi untuk membubarkan pertemuan-pertemuan keagamaan orang-orang Kristen Ortodoks sejati. Liturgi mereka dihentikan, bejana-bejana suci berisi minyak urapan, air suci dan lain-lain dibuang isinya dan diinjak-injak. Meskipun terjadi penganiayaan berdarah, jumlah orang percaya pengikut tradisi suci malah berlipat ganda. Dan tahun 1935, 3 orang metropolitans bergabung dengan penganut fanatik iman tradisi. Mereka adalah Germanus dari Demetrias, Chrysostom mantan dari Florina, dan Christotom dari Santos. Mereka kemudian mentahbiskan 4 Hieromons ke dalam keuskupan agung Germanus Bellicopolis. Ya. Dan Keuskupan Agung mentahbiskan 4 Hermonox ke dalam Keuskupan Agung. Germanus Bisacpolis, Polycarp Leosis, Christopher Katses, dan Matthew Karpatakes mendirikan Sinode Suci pertama Gereja Kristen Ortodok Yunani Sejati, GGOC. Namun karena mengalami penganiayaan, pengasingan dan lain-lain, beberapa di antaranya mundur dan kembali ke gereja negara. Kemudian pada tahun 1939, Chrysostom mantan dari Florian menggantikan Germanos dari Demetrios dalam kepemimpinan GGOC yang meninggal pada tahun 1941. Pada tahun 1951 melalui Undang-Undang Kabinet Nomor 45 1951, penindasan menyeluruh kepada GGOC dideklarasikan. Gereja-gereja ditutup atau dihancurkan, para presbiter ditangkap, dilucuti pakaian klerus mereka, dan jenggot dan kumis mereka dicukur secara paksa oleh petugas polisi. Para episkop kami dikutuk dan diasingkan, liturgi dihentikan,
prosesi dibubarkan, dan entapo pidato pelepasan orang yang akan dimakamkan dibatalkan oleh polisi. Pemimpin kami Chrysostom, mantan dari Florina, diasingkan ke sebuah biara di Mitilene pada tahun 1951. Metropolitan Germanos dari Siladis wafat, pemakamannya dilarang, dan polisi dikirim untuk menjaga jenazahnya untuk memastikan bahwa dia dimakamkan tanpa dilayani oleh presbiter. Dua pemimpin GGOC lainnya menyerah pada tekanan dan bergabung dengan gereja negara. Pada tahun 1953 penganiayaan mereda, tapi Undang-Undang Kabinet Nomor 45 tahun 1951 tidak dicabut. Pada tahun 1955, Chrysostom, mantan dari Florina, satu-satunya uskup yang tersisa di gereja kami, menderita masalah kesehatan serius akibat pengasingannya. Beliau meninggal tanpa ada penerusnya. Dari tahun 1955 hingga 1960, sebuah komite yang terdiri dari 12 presbiter menjalankan kepemimpinan yang penuh perjuangan, dengan tujuan utamanya adalah penahbisan para uskup untuk gereja GGOC. Pada tahun 1960 dan tahun 1962 dengan bersama para uskup gereja Rusia luar negeri, gereja ortodok atau Rocor, gereja Kristen Ortodok asli Yunani, GGOC secara bertahap bisa kembali mempunyai uskup-uskup, dan sinode kudus dibentuk di bawah kepemimpinan Uskup Agung Akakios. Akakios dan Talantion adalah pemimpin gereja GGOC sebagai uskup tahun 1960 dan sebagai uskup agung 1962. Hingga ia beristirahat dalam damai pada tahun 1963. Setelah kematiannya, Uskup Auxentios dari Gardikion terpilih sebagai uskup agung tahun 1963 dan 1985. Selama masa kediktaturan 7 tahun, Uskup Agung Hieronymos dari gereja negara merencanakan untuk mendudukkan semua hesykasteria pribadi, ruang bersemedi pribadi, seperti juga perlakuan terhadap semua biara di GGOC dikontrol langsung oleh uskup setempat dari gereja negara. Sejak itu, demi mendapat pelindungan, maka banyak biara GGOC secara sah menempelkan properti mereka secara hukum ke biara Epigemeneu di Gunung Athos. Selama periode yang sama ini, dengan keputusan menteri-menteri, GGOC akhirnya terdaftar di kantor registrasi negara. Peristiwa penting yang terjadi selama masa ini, tahun 1969, adalah pengakuan GGOC oleh Sinode Suci Gereja Ortodok Rusia di luar negeri atau Rocor atas pentahbisan uskup yang berlangsung pada tahun 1960 dan 1962. Pada tahun 1982, melalui surat keputusan menteri dari Menteri Antoni Triteses, GGOC diizinkan untuk membangun gerejanya secara legal pada tahun 1985 dan 1989. Melalui keputusan menteri lainnya, para presbiter GGOC diberi perawatan kesehatan. Pada tahun 1986 hingga 2010, Uskup Agung GGOC adalah Uskup Agung Chrysostom II yang pernah menjadi metropolitan Tesalonika selama masa kepemimpinannya terlaksana. Pembersihan gereja dari unsur-unsur yang aneh dan unsur asing yang telah masuk ke dalam jajaran perjuangan suci GGOC, yang hal itu sangat diinginkan oleh para klerus. Dan setelah melewati banyak halangan, ia berhasil menyegarkan tubuh hierarki kepemimpinan dengan mentahbiskan uskup baru pada tahun 98, 99, 2000 dan mengembalikan kelancaran fungsi dalam sistem sinode GGOC. Uskup Agung Chrysostomos II adalah uskup agung pertama dari GGOC yang diterima oleh pemimpin negara Yunani, yaitu Presiden Yunani Konstantin
Stephanopoulos pada tanggal 8 Juni 98 dan yang mengkuduskan Mur Suci bersama dengan Sinode Suci GGUC pada hari Kamis Besar 2001 di bawah penggembalaannya. Bidat modern ekumenisme secara sinis dikutuk pada tahun 1998 dan konferensi klerus panhelenik keempat diselenggarakan pada tahun 2003 dengan berkatnya sekolah katekis didirikan dan telah beroperasi sejak tahun 2001 dan bekas gedung Persatuan Pemuda Union of Youth dibangun kembali dengan nama Asosiasi Pemuda Ortodok. Setelah dia beristirahat dalam kesucian pada Minggu 19 September 2010, maka selanjutnya Metropolitan Kalinikos dari Achaia terpilih sebagai Uskup Agung Athena dan seluruh Yunani yang memimpin Sinode Suci GGUC sampai hari ini. Jadi ini penjelasan Romo Daniel ini di video dilaksanakan komuni penuh oleh Metropolitan Filaret beserta seluruh anggota Sinode Rocor. Disadur dan diterjemahkan oleh Romo Juventius Agastian dari situs resmi web Gereja Kristen Ortodoks Indonesia Sejati. Demikian mengenai sekilas Gereja Ortodok Yunani Sejati yang berada di pusat di Yunani merupakan induk dari Gereja Ortodok Indonesia. Sampai ketemu di video berikutnya.